أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durusul Yawmiyah Minas Sunani wal Ahkam Syar'iyyah, kumpulan pelajaran harian yang diambil dari sunnah Nabi dan hukum syariat, karya Fadilatul Syekh Rashid bin Husain Al-Abdul Karim hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Adapun pelajaran yang akan kita ambil pada subuh ini yaitu tahrimu sabbid dahri, larangan untuk mencela waktu atau masa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mencela masa atau waktu, karena sesungguhnya Allah lah yang menetapkan waktu tersebut. Wa fi hadits akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ar-rih, janganlah kamu mencela angin atau cuaca. Idza ja'akum ar-rih faqulu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, janganlah kamu mencela angin
apabila angin berhembus, maka ucapkanlah, wahai Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang dia diutus dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya dan keburukan yang ia diutus dengannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini menunjukkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencela masa, waktu, dan juga mencela angin. Kenapa demikian? Karena angin, waktu, cuaca, masa itu semuanya adalah ketentuan Allah. Pergantian siang dengan malam, malam menjadi siang, panas, dingin, hujan, kemarau, ya, itu semua adalah takdir Allah. Janganlah seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dari waktu atau cuaca, ya, seperti panas, maka dia mencela waktu panas tersebut, atau dingin, dia mencela waktu dingin itu, atau hujan, dia mencela hujan tersebut. Jangan dilakukan. Kenapa demikian? Kalau orang mencela waktu atau cuaca, sebenarnya dia mencela Allah. Sesuai dengan sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahra fa inna ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Janganlah kamu mencela masa atau waktu atau cuaca, karena siapa yang mencela masa sebenarnya dia mencela Allah. Dan ini kita terkadang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kita punya rencana kegiatan, ingin bekerja, ingin bepergian, atau ingin berusaha, berdagang dan lain sebagainya, atau mungkin ingin berolahraga misalkan. Ya, awalnya cuaca cerah, panas, tiba-tiba mendung, hujan. Ya, dalam hati kita dongkol, kenapa ya hujan? Dari hujan pula, nggak jadi mau pergi, nggak jadi mau berusaha, nggak jadi mau berpergian, berolahraga. Ini bentuk mencela waktu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dia mengharapkan cuaca yang panas. Misalkan ingin menjemur baju, menjemur kain, ya, tiba-tiba ya harusnya panas jadi hujan, akhirnya basah kainnya, akhirnya dia mencela hujan tersebut atau dia mencela waktu tersebut. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ad-dahra fa inna ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Janganlah kamu mencela masa, baik itu waktu, panas, dingin, siang atau malam, karena itu semua adalah ketetapan Allah. Siapa yang mencela itu sebenarnya dia mencela Allah, seolah-olah dia mengatakan Allah itu ya melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini merupakan salah satu dosa besar. Termasuk di antaranya adalah mencela angin. Ya, baik itu anginnya panas atau dingin, angin yang kencang atau angin yang lembut, dia mencelanya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika angin itu berhembus, dia berdoa kepada Allah sesuai dengan doa yang dibacakan oleh Nabi tadi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Apabila angin berhembus, kata Nabi, mohonlah pada Allah, wahai Allah, aku mohon kebaikan dari angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya
dan kebaikan dengan apa yang dia diutus dengannya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Dan wahai Allah, aku mohon kepadamu agar berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang ada di dalamnya, dan juga keburukan apa yang dia diutus dengannya. Inilah cara yang benar, meminta kebaikan kepada Allah dengan waktu-waktu atau angin atau cuaca yang muncul. Jangan mencela, jangan mengutuk, jangan merasa terhambat akan kegiatan duniawi gara-gara cuaca yang muncul, karena itu semua kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama hujan. Ya, bagi sebagian orang hujan ini adalah hambatan. Sebenarnya dengan hujan itu adalah berkah dari Allah. Ketika hujan turun, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutirna bi fadlillah. Ketika hujan turun, Nabi mengatakan Allah telah menurunkan hujan, semoga ini karunia darinya. Ya. Kalau kita terkadang terhambat dengan adanya hujan, ya, terkadang dongkol, tidak suka. Nabi ketika hujan mengatakan mutirna bi fadlillah. Ini semua adalah hujan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika hujan turun, Nabi mengangkat tangannya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hujan juga termasuk waktu yang mustajab, waktu dikabulkannya doa, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mustajabatid doa, di antara waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua, kata Nabi. Yang pertama, nuzulul matar, ketika turunnya hujan. Yang kedua, inda ihtihami al-har, ketika perang berkecamuk. Jadi termasuk hujan. Ketika hujan turun, jangan mencelanya, jangan merasa terhambat. Justru itu turunnya karunia Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waktu hujan tersebut. Dan juga banyak hal dengan cuaca tersebut Allah menurunkan hikmahnya, Allah menurunkan karunia-Nya. Jangan pernah kita mencela waktu atau cuaca. Itu semua adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang, panas menjadi dingin, dingin menjadi panas. Itu semua adalah min tadbirillah, di antara aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal di belakangnya ada kebaikan yang tidak kamu ketahui, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal di belakangnya ada keburukan yang tidak kamu ketahui, dan Allah lebih mengetahui sedangkan kamu wahai manusia tidak mengetahuinya. Boleh jadi Allah mengganti cuaca, mengganti waktu, itu ada hikmahnya. Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena kalau kita terus beraktivitas, mungkin akan tertimpa musibah, tertimpa malapetaka dan lain sebagainya. Banyak hikmah dengan pergantian siang dan malam, malam dan siang, panas dan dingin, dingin ke panas, itu semua adalah
aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita terima jangan dicela. Justru banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan dan kebaikan dengan perubahan-perubahan waktu tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kajian subuh kita pada kesempatan ini. At-tahrimu min sabbid dahr, larangan untuk mencela waktu atau cuaca. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu semua ada hikmah yang tidak kita ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang antara Pak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Doa tadi. Oh iya benar. Itu kemana saya kirim? Ada grupnya atau? Ada ya. Nanti insya Allah akan kirimkan. Nanti insya Allah akan dikirimkan ke grupnya insya Allah. Doa ketika terjadi amin, ya itu adalah doa langsung dari Rasulullah SAW. Insya Allah kita kirimkan dengan terjemahannya juga insya Allah. Ya itu hadis ya, bukan doa. Ya itu hadis. Nanti kalau juga perlu kita akan kirimkan juga bagaimana hadis tentang kesombongan itu. Nanti dua-duanya saya kirim insya Allah. Silakan Pak. Iya. Dan ketika hujan itu terjadi bisa bencana. Seperti sekali Jawa, dan tertimbun, mati. Itu apa maknanya? Kemudian kita juga kan sedang dilakukan soal gempa di Sumatera Barat. Megatrust. Itu apa maknanya? Apakah itu satu sama atau pokoknya baik, iya. Yang pertama terkait hujan. Terkadang hujan itu rahmat, terkadang hujan itu azab. Ya, makanya yang tadi, kalau hujan turun, segera minta karunia Allah. Segera minta karunia Allah agar menjadikan hujan ini sebagai rahmat, bukan hujan sebagai azab. Seperti angin tadi, ketika di zaman Nabi terjadi angin kencang, Nabi langsung doa kepada Allah, wahai Allah, aku mohon angin yang baik saja. Jangan sampai angin ini angin yang buruk. Begitu juga hujan ketika turun, kita langsung doa kepada Allah, wahai Allah, jadikan hujan ini hujan yang berkah. Ya, bukan hujan sebagai bencana atau azab. Itu gunanya kita meminta kepada Allah. Ketika terjadi perubahan cuaca, panas, dingin, hujan, kemarau, kita minta kebaikan dari cuaca itu yang Allah titipkan. Ya, bukan justru mencela atau menghujat cuaca tersebut. Kenapa jadi azab? Ya karena kita lupa minta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencela hujannya, kita merasa terhambat dan hujan itu akhirnya terjadi banyak musibah dan malapetaka. Jadi kita minta karunia Allah dengan adanya hujan tersebut. Yang kedua, terkait bencana alam atau prediksi-prediksi dan lain sebagainya. Itu semua hanya sebatas prediksi yang tidak perlu kita hakul yakin. Ya, tidak perlu kita yakin 100% akan terjadi. Ya, ini menurut pandangan manusia memang ada prediksinya. Tahun sekian akan gempa sekian, tsunami sekian. Itu hanya sebatas ilmu kita sebagai manusia. Dan manusia itu ilmunya sangat terbatas, sangat sedikit
wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wahai manusia, aku tidak berikan kamu ilmu kecuali ilmu yang sedikit. Ya, untuk apa kita harus selalu pusing, ya, khawatir, cemas? Karena itu semua prediksi yang bisa terjadi atau tidak. Bahkan Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Di antara kunci ilmu ghaib itu apa? Manusia tidak akan tahu apa yang akan dia perbuat esok hari. Jangankan jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun, untuk besok aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Dan ini terbukti. Kita misalkan punya rancangan kegiatan, rancangan pekerjaan, untuk besok kita mau ngapain, tapi apakah semuanya terrealisasi? Enggak. Justru banyak hal-hal yang di luar prediksi kita. Itu besok belum 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu semua ilmunya di sisi Allah. Terus juga yang kedua, kematian itu bukan karena gempa, bukan karena bencana. Kematian itu karena ajal. Ya, bencana atau sakit itu hanya sebab saja. Ya, tapi yang jelas orang itu meninggal karena ajalnya telah sampai. Mau ada bencana atau tidak, mau sehat atau sakit, mau muda atau tua, kalau kata Allah mati ya mati. Betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun gak mati-mati, gak meninggal-meninggal. Betapa banyak orang yang muda, sehat, tiba-tiba meninggal. Betapa banyak orang tertimpa musibah masih hidup juga. Betapa banyak orang yang hidup dalam kondisi aman, gak ada musibah bencana, meninggal juga. Meninggal itu karena ajal, bukan karena bencana atau sakit atau apapun. Itu hanya sebab yang mengantarkan, tapi tetap kematian di tangan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, mati itu pasti terjadi. Meskipun kamu berlindung di benteng yang kokoh, ya, meskipun dia berlindung di benteng yang kuat, istana yang tinggi, tapi namanya malaikat maut akan datang juga. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut itu mau gimana pun kamu menjaga dirimu, dia akan datang juga. Kalau sudah datang ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang-orang yang ingin, ya, menghindari gempa karena isu-isu gempa, tsunami dan lain sebagainya. Dia pindah ke negeri lain atau tempat lain, justru di negeri itu dia meninggal. Ya, artinya apa? Dia menjemput ajalnya ke negeri yang dia pindah. Dia karena takut tsunami pindah ke gunung. Ternyata apa? Di gunung dia meninggal. Orang di gunung takut gunung meletus, dia pindah ke laut, di laut dia meninggal. Ya. Jadi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah dalam surah Luqman. Manusia itu enggak ada yang tahu besok mau apa pekerjaannya, di bumi mana dia akan meninggal, di bumi mana dia akan berkubur. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan kita bukan penyakit, bukan musibah, bukan gempa, bukan malapetaka, tapi kita meninggal karena Allah sudah takdirkan kita akan meninggal. Suatu kisah ada di Kuwait, di salah satu negara Arab, Kuwait. Ya, Kuwait ini negara Arab yang cukup kaya. Ya, mata uangnya paling tinggi di dunia. Ya, 1 dinar Kuwait sama dengan 43.000 rupiah. Ya. Jadi waktu itu ada seorang pekerja bangunan membangun gedung tinggi di Kuwait.
Ya, seperti yang kita lihat di Arab itu banyak orang membuat gedung tinggi, 60 tingkat, ya 70 tingkat. Jadi tukang ini, pekerja ini terjatuh, ya, ketika membangun gedung itu jatuh dari lantai yang tinggi sampai di bawah. Aturannya dalam logika kita manusianya pasti mati. Bagaimana tidak? Jatuh dari lantai ke-6 saja meninggal. Apalagi jatuh dari lantai 20, lantai 30, lantai 40 misalkan. Itu semakin besar kemungkinannya untuk meninggal. Tahu-tahu apa? Di bawah selamat, ya, tidak meninggal. Jangankan meninggal, luka-luka yang parah saja tak ada. Tubuhnya selamat, tidak patah, tidak luka, hidup. Ya, ini kuasa Allah. Dan itu menjadi berita yang bahasa kita viral jadi di sana. Ada tukang kerja bangunan 40 tingkat, jatuh tak meninggal, gak luka, tak patah. Sebulan berikutnya si tukang ini meninggal karena apa? Ditabrak mobil. Ya, ditabrak mobil meninggal. Ya, padahal mana yang lebih besar kemungkinannya? Meninggal jatuh dari lantai 40 atau meninggal karena ditabrak mobil? Lebih besar kemungkinannya meninggal karena jatuh dari lantai 40. Kalau tabrak mobil masih kecil kemungkinan meninggalnya. Ya, mungkin hanya luka atau patah dan lain sebagainya. Meninggalnya lebih kecil kemungkinannya. Tapi justru dia meninggal karena ditabrak mobil. Viral lagi dia. Meskipun dia meninggal dia viral lagi. Karena itu menakjubkan, bertentangan dengan akal manusia. Ya, jadi itu semua hanya sebab, tapi bukan hasil akhirnya. Hasil akhir hidup mati manusia itu di tangan Allah. Musibah, bencana, penyakit itu hanya penyebab saja, tapi tetap hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir, ya, jangan kita terlalu khawatir dengan berita-berita yang ada. Itu tidak perlu diyakini, masuk ke jiwa kita, tidak perlu. Itu bukan perkara yang hakul yakin. Ya, perkara yang hakul yakin itu rukun iman, ya. Rukun Islam itu hakul yakin. Jangan ditambah rukun iman kita. Ya, jangan ditambah rukun Islam kita. Ya, cukup dengan apa yang ada. Itu semuanya prediksi. Yang bisa benar, bisa tidak terjadi. Allah a'lam bishawab. Silakan ya. Iya. Iya. Allah alam, secara keterangan langsung tidak ada yang mengatakan bahwasanya ketika majlis ilmu doa dikabulkan. Memang secara tersirat disebutkan para malaikat turun, rahmat Allah turun dan sebagainya. Tapi apakah itu termasuk waktu yang mustajab? Allah alam. Yang jelas kata Nabi, kalau kamu bermajelis, tutup dengan doa penutup majelis. Ya, tutup dengan doa penutup majelis seperti subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tujuannya apa? Supaya dosa-dosa kita di majelis itu Allah ampuni. Ya, karena dalam sebuah majelis mungkin kita berbuat dosa. Dan ini semua majelis, baik majelis ilmu atau selain majelis ilmu, kita tutup dengan kafaratul majelis. Karena kita mungkin untuk berbuat dosa dalam sebuah majelis. Apakah dalam majelis itu dikabulkan doa atau tidak, itu kita kurang tahu. Ya, tidak ada keterangan khusus dalam masalah ini. Tapi boleh-boleh saja orang itu dia berdoa kepada Allah. Dia berharap dengan turunnya rahmat Allah, para malaikat juga turun ketika majelis ilmu. Dia memperbanyak doa kepada Allah, ini dipersilakan. Ini mengharapkan keberkahan dari majelis itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kafaratul majlis tadi, subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bisa atau dianjurkan dibaca di 3 kondisi. Yang pertama ketika bermajelis. Ya, majelis ini bukan cuma majelis ilmu, tapi juga selain majelis ilmu kita kumpul-kumpul sama kawan, kumpul-kumpul sama keluarga. Pokoknya ada perkumpulan. Nah, sebelum bubar baca doa itu. Ya, jadi tidak harus majelis ilmu atau ceramah agama, apapun perkumpulannya. Ya, kita lagi berkumpul, berdiskusi, berbicara, baik itu formal atau non formal. Sebelum bubar baca doa itu. Itu termasuk anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua benar, selesai membaca Al-Quran. Ada hadis yang sahih ketika Nabi selesai membaca Al-Quran, Nabi membaca doa ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ketiga, juga ada riwayatnya selesai berwudu. Ada hadis sahihnya. Nabi selesai berwudu juga membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa ini 3 waktu anjurannya. Selesai bermajelis, ya, selesai membaca Al-Quran, dan selesai berwudu kita dianjurkan membaca doa ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesuai dengan pada ibu tadi, membaca Al-Quran termasuk, maka selesai baca Quran kita baca doa ini. Ya, semoga menjadi pahala dan keberkahan bagi kita semua dan membaca doa tersebut. Allah a'lam bishawab. Mengenai hujan tadi Ustaz. Hujan ya. Kadang-kadang untuk beribadah boleh untuk ke masjid tidak dijadikan alasan hari hujan. Apalagi kita masuk kita bicara, kadang ada juga disebutkan bahwa boleh tidak berjamaah karena hari hujan. Kemudian untuk dunia orang berusaha untuk memakai muktamar jalan ke bagaimana? Ini bagaimana Pak? Baik. Di antara keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah adalah hujan. Ya, dan orang boleh mengambil keringanan itu, tidak apa-apa. Disebabkan karena hujan yang lebat, dia nggak ke masjid. Ya, maka ketika seorang itu mengambil keringanan tidak ke masjid karena hujan lebat, maka dia nggak tercela. Ya, itu tidak tercela, itu sesuatu yang diperkenankan dalam Islam. Dan seandainya nggak hujan, dia pasti ke masjid. Ya, cuma karena hujan dia nggak ke masjid, maka dia tidak berdosa. Ya, tapi jangan istilahnya di framing, ya, harus disamakan dalam urusan dunia. Ya, untuk urusan dunia mau dia pakai payung, dia pakai mantel, ya, dia tetap pergi. Tapi kok ke masjid nggak mau dia pakai payung, jangan dikatakan seperti itu, karena memang ada keringanannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan bukan cuma keringanan berjamaah di masjid, boleh menjamak salat di rumah apabila hujan lebat itu berketerusan. Ada keringanan. Ya, jadi ini boleh diambil keringanan, ya, untuk tidak ke masjid kalau dalam kondisi hujan yang lebat. Karena ini juga termasuk perbuatan Rasulullah SAW, jangan dikiaskan atau dimasukkan dalam perkara ini. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang Allah berikan keringanan dan dia ambil keringanan tersebut, dia mendapatkan pahala. Ya, jadi ada pahalanya dia mengambil keringanan karena hujan. Dia nggak ke masjid, dia sholat di rumah karena hujan lebat, maka itu diperbolehkan, bahkan ada pahala tambahannya. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan ya. Safar, jamaah safar. Iya. Kata para ulama, lebih baik
ketika ada kemudahan, diambil kemudahan itu. Karena apa? Islam itu agama yang mudah. Sesuai dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untukmu, Allah tidak ingin mempersulitmu. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini rumit. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Artinya apa? Kita enggak bermudah-mudahan, bukan bermudah-mudahan, tapi ketika ada kemudahan kita ambil. Karena memang hukum asalnya Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan dalam ilmu qawaid fiqhiyah, dalam Islam ada namanya ilmu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang utama dalam Islam apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika ada kesulitan maka ada kemudahan. Rugi kita nggak ambil kemudahan. Ya, ketika Allah sudah kasih mudah, kenapa kita mempersulit? Jadi seperti safar, kita diperkenankan untuk jamak, untuk qasar. Rugi kita nggak ambil keringanan itu. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul 'abda. Allah sangat mencintai seorang hamba ketika ada keringanan dari Allah dia mengambilnya. Memang boleh dia sholat sesuai waktunya, tidak menjamak, tidak qasar. Boleh dia ambil keringanan, tapi mana yang lebih baik? Justru lebih baik ketika dia mengambil keringanan kalau keringanan itu ada. Tapi kalau misalkan tidak ada keringanan dan dia memudah-mudahkan, justru dia tercela. Tapi kalau ada keringanan dia ambil, justru itu menjadi pahala tambahan untuknya. Makanya kata para ulama, laisa sya'na an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang paling penting itu bukan bagaimana kamu mencintai Allah, tapi bagaimana kamu dicintai Allah atau tidak. Itu yang jauh lebih penting. Allah kasih kemudahan, ambil. Ya, jangan kita mempersulit diri kita dengan tidak mengambil kemudahan tersebut. Termasuk jamak dan qasar, kita punya kemudahan, ambil. Ya, jangan disia-siakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi lebih baik mengambil kemudahan dibandingkan tidak mengambilnya. Meskipun kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Ya, Allah SWT. Ya. Ya. Kita pergi atau masih di sini? Ya. Ya. Oh gitu. Ya. Baik. Kalau kita akan pergi, ya, jadi banyak kondisi. Kita masih di daerah kita misalkan. Kita baru akan pergi, tapi tujuan kita jauh. Maka di sini kita di negeri kita boleh menjamak saja. Ya, zuhur dan asar masing-masingnya 4. Di tengah perjalanan dilihat dulu jaraknya. Ada jarak yang boleh mengqasar, ada yang belum. Berapa jarak qasar? 14 farsakh. Berapa 14 farsakh? Itu 70 km. Kalau sudah jarak tempuh kita di atas 70 km, kita boleh mengqasar, jamak dan qasar. Tapi kalau di bawah 70 km, kita hanya bisa menjamak saja, mengqasar tak bisa. Ya, jadi hitungannya jaraknya adalah 70 km. Kita berjalan nih, ada 70 km lebih, boleh jamak qasar. Zuhur 2, asar 2, misalkan. Ya, maghrib 3, isya 2, misalkan. Tapi kalau masih di bawah 70 km, kita hanya bisa menjamak saja, tanpa bisa untuk mengqasarnya. Oke, misalkan kita zuhur di sini, kita jalan terus, anggap sampai jarak 70 km. Asar kan belum.
maka asar kita boleh mengqasar saja menjadi 2 karena jarak tempuhnya sudah sampai, yaitu 70 km. Ya. Mau asarnya 4 juga ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi dia sudah punya keringanan untuk mengqasarnya hanya menjadi 2. Zuhurnya udah tadi, tidak perlu dia ulang zuhurnya. Dia sebelum berangkat setelah zuhur di Padang, dia mau berangkat ke Bukit Tinggi atau Payakumbuh misalkan, itu kan sudah lebih dari 70 km. Di tengah jalan asar, jaraknya sudah sampai 70 km. Dia mau asar gimana? Mau asar 4 boleh, mau asar 2 juga silahkan. Ternyata jalan belum sampai jarak 70 km, berarti dia nggak bisa mengqasar, dia hanya bisa asar yang 4. Di 70 km ini harus kita ingat. Kalau lebih 70 km bisa diqasar, kalau kurang dari itu belum bisa diqasar. Ya, Allah a'lam bishawab. Iya, boleh insyaallah boleh. Ya. Apa? Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.